Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan membahas bertemakan mengenai bijak bermedia sosial di era digital. Kita saat ini hidup di era digital di mana kemajuan teknologi semakin pesat, kemajuan internet semakin cepat. Nah, perlu kita sikapi dengan bijak adanya kemajuan teknologi itu. Dengan memanfaatkan teknologi dalam bidang dakwah, kita harus menasihati orang untuk memanfaatkan teknologi dengan baik. Karena banyak sekali berita-berita bohong atau berita hoax yang bersebar di masyarakat. Nah, itu sangat berpengaruh sekali pada pemikiran masyarakat. Mirisnya, banyak sekali berita-berita bohong beredar di media sosial seperti WA, Facebook, Twitter maupun Instagram. Maka dari itu, kita sebagai seorang pemuda yang mengerti mengenai media, kita harus bijak dalam bersikap. Seperti halnya kita memanfaatkan media sosial WhatsApp yang banyak sekali digunakan oleh orang, di mana informasi itu dibagikan melalui WA group dan informasi itu bisa diterima secara cepat dan mudah. Nah, dalam menyikapi informasi itu, kita harus meng-cross-check beritanya tersebut, apakah berita itu akurat atau berita itu berita yang hoax. Media sosial bisa mempererat tali silaturahmi, di mana saat ini sedang terjadi pandemi. Kita dapat mengirimkan pesan-pesan informasi seperti hanya meminta maaf kepada seseorang, berkomunikasi kepada orang yang jauh karena tidak bisa bertatap muka. Nah, media sosial itulah yang kita manfaatkan secara baik, di mana media sosial juga bisa digunakan untuk belajar daring dari mahasiswa satu ke mahasiswa lain, bisa dikumpulkan dalam satu media sosial untuk berkomunikasi, untuk membahas materi perkuliahan. Nah, di situ kemanfaatan yang kita rasakan pada saat ini, adanya kemajuan teknologi yang cepat, adanya kemajuan internet yang semakin meluas, semakin mengglobal. Nah, dalam menyikapi itu, kita juga harus memperhatikan dampak negatif. Nah, dampak negatif di situ, internet semakin maju, teknologi semakin canggih, tetapi ada efek samping di situ, ada dampak negatif. Nah, dampak negatifnya apa? Kita sering menyaksikan konten-konten yang tidak senonoh, seperti halnya ada iklan-iklan yang di situ ada unsur sara. Kita harus memblokir iklan atau konten-konten yang tidak memiliki unsur pendidikan atau mengandung sara. Maka di situ kita dapat mencegah penyebaran berita-berita hoax, penyebaran konten-konten yang tidak senonoh. Karena banyak sekali anak-anak kecil yang sekarang bermedia sosial tetapi terkadang memanfaatkannya tidak tepat. Karena adanya konten-konten maupun iklan yang keluar di halaman media sosial itu yang mengandung sara maupun mengandung unsur pornografi. Nah, maka dari itu, kita sebagai agen of change, sebagai mahasiswa yang bijak dalam bermedia sosial, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada adik-adik kelas kita, adik-adik kita di rumah dalam bermedia sosial, dan jangan sekali-kali membuka konten-konten yang tidak memiliki unsur pendidikan. Karena dapat mempengaruhi psikologi anak dan nanti dapat mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Selain itu juga, media sosial bisa dimanfaatkan sebagai ajang perlombaan untuk berbuat baik, seperti halnya diadakan lomba yang ada di Instagram, seperti halnya lomba tulis-menulis, lomba membuat video maupun lomba memberikan opini. Nah, di situ pemanfaatan media sosial semakin maju, internet semakin cepat dan tepat sasaran. Disitulah merealisasikan media sosial untuk pendidikan anak. Seperti hanya Facebook, kita bisa mencari teman dan menambahkan teman dalam kehidupan kita. Karena dengan memanfaatkan Facebook, kita dapat berchattingan dengan teman yang lain maupun yang sebelumnya belum kenal menjadi dekat. Nah, disitulah media sosial mendekatkan diri kita, menambah saudara-saudara kita
memperkenalkan dan menemukan teman-teman yang kita butuhkan dalam kehidupan. Karena sekarang tidak harus datang ke rumah, tetapi menggunakan handphone, menggunakan media sosial, kita dapat berkomunikasi secara tepat. Nah, selain itu juga media sosial bisa dimanfaatkan untuk beriklan. Semisal kita dapat mengiklankan produk-produk yang kita miliki di media sosial, seperti status WhatsApp maupun status Facebook. Nah, di situ banyak orang yang bisa melihat iklan kita. Kita dapat memberikan edukasi juga di Facebook, maupun kita dapat memperkenalkan karya kita. Kita mampu menggambar, mampu menulis. Nah, di situ passion kita, kemampuan kita, hobi kita bisa direalisasikan menggunakan media Facebook. Dengan mengupload karya-karya kita, orang dapat menilai bagaimana karya kita mampu untuk bersaing dengan teman-teman kita, di mana kemampuan kita bisa kita tunjukkan kepada orang lain melalui media sosial. Selain itu juga media sosial banyak sekali kemanfaatan yang bisa kita dapatkan. Tadi seperti halnya kita dapat menambahkan teman, dapat mengedukasi, dapat mensosialisasi, dan mencegah hal-hal buruk seperti halnya adanya konten-konten yang tidak senonoh maupun iklan-iklan yang beredar di media sosial. Kita harus mencegahnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.